Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 Latsar CPNS Pemerintahan Kabupaten Mamuju tahun 2022. Hari ini kita akan diskusi tentang materi harmonis. Temanya tentang pemilu. Sebelum lanjut diskusi, saya jelaskan dulu sedikit tentang pemilu. Nah, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Nah, untuk sejarah pemilu sebelumnya, pemilu di Indonesia awalnya ditujukan untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan saja, DPR, DPRD, provinsi, kabupaten. Nah, setelah amandemen keempat, Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2022, baru pemilihan presiden dan wakil presiden dimasukkan dalam pemilihan umum, yang semulanya dilakukan oleh MPR. Nah, pemilihan umum di Indonesia sendiri sudah dilakukan sebanyak 12 kali sejak 1955 sampai 2019. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Langsungnya berarti pemilihan dilakukan memberikan suara secara langsung dan tidak diwakilkan. Kalau umum berarti dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara, bebas memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri, dan jujur dan adil bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilih. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pemilihan umum di lingkup ASN. Sebelumnya kita ingin diskusi dulu tentang apa saja dampak positif dan negatif dari pemilihan umum itu sendiri. Mungkin saudari Mutmainah Ahmad bisa bantu untuk memberikan penjelasan. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit, sharing sedikit tentang apa sih dampak positif dan negatif dari diadakannya pemilu ini. Jadi pemilu ini sebenarnya wujud atau implementasi dari nilai-nilai dasar Pancasila, di mana kita mempunyai hak untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai. Jadi dampak positif yang pertama ini atau ya wujud positif yang pertama itu yaitu kita mendapatkan kesempatan untuk memilih pemimpin yang sesuai yang dapat memimpin bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, yang kedua itu adalah tersampaikannya aspirasi rakyat. Jadi biasanya kita akan memilih pemimpin-pemimpin yang visi misinya itu sesuai dengan keinginan kita atau keinginan masyarakat. Bagaimana pemimpin tersebut mengupayakan apa sih kebutuhan dan apa sih maunya masyarakat yang akan dipimpinnya. Terus poin yang selanjutnya itu dengan dipilihnya pemimpin ini, pemimpin hasil pemilu diharapkan jalannya program pembangunan dengan baik. Jadi karena kita memilih pemimpin yang baik, maka diharapkan program pembangunan ke depannya juga akan lebih baik dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Namun di balik penyelenggaraan pemilu yang diadakan tentunya memiliki beberapa dampak negatif. Dampak negatif ini yang ditimbulkan itu yang paling menyorot adalah terkadang proses pemilihan umum ini, proses akhirnya ini menimbulkan sikap fanatisme yang berpotensi menjadi konflik. Jadi karena
misalnya ada calon pertama, masyarakat memilih calon pertama. Tentunya ada masyarakat juga yang memilih calon yang lainnya. Nah, perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan ini biasanya di masyarakat akan menimbulkan konflik atau perdebatan. Jadi cenderung ada yang dibilang istilahnya kubu nomor satu, ada istilahnya kubu nomor dua. Nah, untuk itu hal ini sebenarnya perlu kita waspadai agar tidak menimbulkan konflik-konflik yang lebih besar, karena sebenarnya perbedaan pendapat itu adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari, adalah hal-hal yang pasti, akan tetapi menghargai pendapat dan pilihan orang lain itu perlu. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Mutmainah. Jadi kesimpulannya, kalau yang hal positif yang kita bisa dapat dari pemilu itu, kita bisa memilih sendiri, kesempatan memilih sendiri pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian aspirasi rakyat bisa terpenuhi dan program berjalan dengan baik jika jika pemimpin yang terpilih ada pemimpin yang tentunya yang amanah. Nah, untuk negatifnya sendiri, hal ini pemilu sendiri bisa menimbulkan sikap fanatisme di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Oke, terima kasih Saudari Mutmainah. Mungkin selanjutnya kita bahas bagaimana jika apa sikap kita sebagai ASN dalam pemilihan umum itu sendiri. Mungkin Saudari Mirna Yunita bisa memberikan sedikit penjelasannya. Silahkan, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini sebagai ASN, bagaimana sikap kita dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu. Kita sebagai ASN di sini sebenarnya yang bisa menimbulkan konflik itu sebenarnya ketika kita tidak menjalankan sikap netral. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ASN dituntut untuk selalu netral dalam berpolitik. Setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak. Artinya bisa terjadi konflik itu ketika kita memihak atau tidak netral pada calon-calon kandidat yang ada. Nah, di situ sebenarnya dilemanya seorang ASN. Dilemanya seorang ASN ketika ingin menggunakan hak politiknya. Karena kenapa? Ketika ingin menggunakan hak politiknya, di mana setiap pemimpin-pemimpin yang menjadi kandidat pemilu, mereka itu senantiasa menekankan atau dengan memberikan janji-janji supaya nantinya ketika misalnya terpilih akan misalnya memfasilitasi kemudahan dalam sebuah karir misalnya seperti itu. Namun saya rasa hal itu tidak dibenarkan karena kenapa? Kita sebagai ASN itu tidak harus takut oleh dalam kondisi apapun karena kita sebagai ASN itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa kita harus senantiasa bersikap netralitas dan profesional sebagai ASN. Artinya kita tidak boleh ikut dalam sebuah partai politik. Jadi supaya tidak ada terjadi perpecahan diharapkan nantinya ketika adanya terpilih seorang ASN seorang kandidat misalnya sudah ada yang terpilih diharapkan nantinya kandidat tersebut tidak membuat perpecahan antara ASN satu dengan ASN yang lainnya sehingga sikap harmonis yang diharapkan lingkungan kondisi pemerintahan yang diharapkan bisa berlanjut sesuai dengan visi misi tanpa harus membuat perpecahan di antara ASN satu dengan ASN yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Mirna Yunita. Jadi kesimpulannya sebagai ASN kita harus bersikap netral dalam pemilihan. Kita juga tidak boleh berpihak pada calon manapun. Dan
kalau jika calon itu yang bukan calon kita yang naik, kita harus bisa bersikap objektif dalam bekerja supaya tetap tercipta suasana yang harmonis dalam lingkup pekerjaan kita. Mungkin sebagai ASN juga kita harus bersikap adil dalam jika misalnya ada ASN yang ingin mengajukan sebagai calon untuk pemilihan umum, mungkin bisa dituntut agar ASN itu mundur dulu dari jabatannya sebagai ASN, baru bisa ikut dalam pemilihan umum agar tetap tercipta, agar tetap netral, agar sikap netral itu tetap ada. Nah, bagaimana solusinya terkait masalah yang bisa ditimbulkan oleh pemilu itu? Mungkin Saudari Gisela Prada bisa memberikan masukannya, silahkan. Terima kasih moderator. Jadi dari dampak negatif yang mungkin disebutkan oleh Saudari Mutmainnah tadi, bahwa dari politik itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat karena adanya perbedaan pimpinan yang dipilih. Terus hal itu juga bisa menimbulkan fanatisme di tengah-tengah masyarakat. Mungkin juga sudah disinggung oleh Saudari Mirna tadi, bahwa mungkin salah satu solusi yang baik dari dampak tersebut adalah kita harus mungkin lebih memberikan pemahaman kepada calon pemimpin yang dipilih sebelum pemilu terjadi, bahwa jika nanti pada saat setelah pemilihan ada kandidat yang tidak terpilih atau yang terpilih, itu tidak boleh ada kontroversi. Jadi kayak misalnya kandidat yang terpilih itu tetap harus merangkul semua masyarakat yang tidak memilih dirinya. Kan biasanya yang clash itu antara pemilih yang berbeda kandidat. Nah, itu sebenarnya tugas dari kandidat yang terpilih itu ya merangkul semua, tidak mendiskriminasi walaupun mungkin ada yang tidak memilihnya. Jadi mereka tetap harus dirangkul untuk menjaga keharmonisan semuanya. Terus yang biasanya juga yang terjadi itu kan kalau ada kandidat yang terpilih, khususnya di pemerintahan daerah itu, akan melakukan kayak mutasi besar-besaran kepada kandidat kepada mungkin yang tidak memilih dia. Nah, harusnya kan sikap itu tidak boleh, karena bagaimanapun kalau sudah terpilih, kita sebaiknya tetap merangkul semuanya. Jadi keharmonisan dan kesatuan di daerah atau di lingkungan kerja kita tetap terjaga. Saya rasa seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Gisela. Jadi, untuk solusinya, harusnya dari pemimpin yang terpilih itu harus bisa dari diri pemimpin tersebut bisa merangkul semua pihak, baik yang jadi pendukungnya maupun yang bukan di luar pendukungnya, agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat, agar apalagi di lingkup pekerjaan, supaya supaya tetap terjalin kerjasama antara ASN yang mendukung maupun yang tidak mendukung pemimpin itu, supaya tetap jalan pelayanannya, tetap produktif. Oke, apa ada tambahan, teman-teman? Oke, jika tidak ada, saya rasa cukup diskusi kita hari ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih pendengar. Semoga ada ilmu yang bisa didapat dari diskusi kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.